Silakan duduk. Gimana Bu Ima hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah selesai ngajar atau masih ada jam berikutnya? Sudah, barusan ke kelas 3 kan, jam segini sudah pulang, jadi barusan pulang. Ya, jadi sudah santai ya, bisa ngobrol agak-agak lama gitu dengan saya. Boleh, silakan. Gini Bu, maksudnya terima kasih Bu Ima sudah memenuhi undangan saya berkenan hadir di sini. Jadi tujuannya itu saya sebagai kepala sekolah tentunya harus mensupervisi akademik ya Bu, semua guru-guru di sini, salah satunya Ibu Ima ya. Di sini mungkin tujuannya adalah supaya kita itu bisa berbagi ilmu yang bermanfaat tentunya untuk perbaikan diri kita ya Bu, diri Bu Ima sendiri, diri saya juga dan semuanya, dan mungkin bisa untuk perbaikan ke depannya. Jadi untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah tahap praobservasi ya, di sini yang kita lakukan sekarang ini ya. Kemudian tahap observasi itu untuk saya sebagai supervisor mengamati praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Ima nanti. Kemudian yang terakhir kita akan melaksanakan pasca observasi ya, di sana mungkin nanti kita akan berefleksi dengan apa yang telah Ibu Ima praktekkan. Jadi mungkin nanti umpan baliknya akan kita bicarakan, kemudian tindak lanjutnya nanti akan seperti apa gitu. Nah, untuk tujuan pada percakapan awal ini ya, pada tahap observasi ini, praobservasi, jadi tujuannya untuk adanya kesepakatan waktu gitu, waktu pelaksanaan pada tahap nanti observasi, mungkin waktunya kapan gitu, siapnya kapan. Kemudian saya juga nanti akan memperoleh informasi dari Ibu Ima gitu mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu Ima praktekkan gitu. Jadi saya sudah ada gambaran sebelumnya sebelum melaksanakan pengamatan gitu. Mungkin boleh diceritakan untuk rancangan pembelajarannya yang akan Ibu Ima praktekkan. Kebetulan mungkin terima kasih Bu ya sudah mengundang saya gitu pada hari ini. Kebetulan di kelas 3 itu kemarin baru menyelesaikan baru menyelesaikan tema 5. Jadi untuk nanti minggu depan itu akan ada ulangan terlebih dahulu, ulangan harian anak-anak. Nah, di hari selanjutnya melanjutkan ke tema 6. Jadi mungkin nanti RPP-nya akan ada di tema 6, tapi mengenai sumber energi sumbernya. Tema 6 tema 1 pembelajaran 1. Kemudian boleh disebutkan tujuan pembelajarannya itu. Kebetulan tematik di pembelajaran awal itu pembelajaran, maksudnya saya pelajaran yang akan disampaikan itu meliputi matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Sudah saya rancang itu untuk hari nanti tentang sumber energi. Tujuannya itu yang pertama bahasa Indonesia dulu ya Bu. Bahasa Indonesia. Jadi saya berharap siswa itu dengan membaca teks nanti mereka akan mendapatkan informasi dari teks yang sudah saya berikan nanti kepada anak-anak. Lalu untuk matematikanya sendiri itu mengenai waktu. Jadi mengenai jam, mengenai tahun, mengenai hari. Anak-anak bisa mengetahui informasi mengenai itu dan bisa membandingkan apakah dalam melaksanakan pekerjaan tertentu apakah yang ini lebih sedikit waktunya, yang ini lebih banyak waktunya, seperti itu mungkin untuk matematikanya. Lalu untuk SBDP-nya tentang masih berkaitan dengan sumber energi juga ya. Itu nanti akan bernyanyi mengikuti pola irama yang sudah saya ajarkan sebelumnya, seperti itu sih. Jadi ada 3 mapel. Ada 3 mapel. Mungkin itu alokasinya untuk berapa jam pelajaran gitu ya? Di FPP-nya saya menulisnya untuk 3 kali. 5 menit. Iya, 3 jam 3 jam pelajaran. Kemudian untuk tadi kan ada membandingkan waktu ya, kalau matematika, kemudian SBDP untuk dengan pola irama. Kemudian yang satu lagi bahasa Indonesia untuk mendapatkan informasi dari teks. Nanti ada teks tentang sumber energi. Nah mungkin untuk
indikator keberhasilannya jadi supaya Bu Ima itu tahu oh anak-anak itu sudah bisa gitu. Dianggap bisa itu mungkin ada indikatornya ya, indikatornya seperti apa gitu. Jadi indikator yang saya rancang agar saya tahu anak-anak itu berhasil dalam pembelajaran itu yang pertama, saat ditanya, pastinya itu ya Bu, saat ditanya mereka bisa menjawab, oh berarti sudah bisa nih gitu. Seperti dalam bahasa Indonesia, kalau saya tanya mengenai informasi yang telah saya sampaikan atau yang telah kami pelajari dalam pembelajaran di teks tersebut, anak-anak bisa menjawab mengenai isi teks tersebut, oh berarti itu sudah dianggap berhasil. Sebagai indikator keberhasilannya di sana gitu untuk bahasa Indonesia. Iya. Kalau untuk pelajaran yang lain sama? Sama, untuk pelajaran matematika juga sama. Seperti mereka bisa membandingkan seperti untuk membuat suatu kerajinan ini butuh 1 jam, sementara untuk yang ini butuh 5 menit saja. Nah berarti itu kalau mereka sudah membandingkan mana yang lebih lama pengerjaannya, berarti itu sudah menjadi indikator keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Berarti indikatornya selama proses ya, sama proses pembelajaran. Betul. Kalau ditanya langsung seperti itu. Gitu. Betul. Tapi mungkin bisa juga ya indikator keberhasilannya mungkin bisa juga di akhir kalau melalui tes itu ada seperti itu. Ada seperti sana gitu. Iya. Jadi memang selalu dalam pembelajaran itu ada sesi tanya jawabnya juga untuk kita tahu mengevaluasi anak-anak sudah sampai mana nih. Nah, kalau sudah kan pasti tidak semua anak ya Bu ya, tidak semua anak akan bisa. Jadi pasti ada evaluasi di sana juga termasuk menjadi indikator yang saya anggap untuk keberhasilan. Kalau nilainya bagus berarti itu juga bisa menjadi indikator. Jadi mungkin ada di proses juga yang terlihat indikatornya ya. Bisa juga ditentukan di akhir. Betul, melalui evaluasi. Kemudian mungkin sudah membuat RPP-nya juga ya. Iya, sudah. Tentunya sudah dipersiapkan juga dari mulai sumber mungkin ya media. Mungkin seperti apa media atau sumber atau perangkat pembelajaran yang akan Ibu Ima gunakan gitu. Sebenarnya medianya juga saya masih agak bingung tadinya Bu ya. Dalam pikiran saya atau yang saya rencanakan gitu, saya inginnya memakai infografis gitu, agar teks yang akan mereka lihat itu terlihat besar seperti itu. Terus nyanyian yang akan mereka nyanyikan juga terlihat jelas liriknya, dan perbandingan jamnya juga terlihat meskipun ada jam di kelas gitu ya, tapi kalau lewat infografis itu jadi lebih besar dan anak-anak lebih tertarik gitu. Ada 2 opsi, mungkin saya akan menggunakan infografis untuk medianya, atau nanti akan saya print gambar-gambar yang akan mendukung saya dalam pembelajaran. Kemudian untuk pengembangannya ini yang ingin Ibu Ima kembangkan ini pengembangannya seperti apa atau apa gitu dari pembelajaran nanti. Kalau untuk siswanya gitu, untuk siswanya pemahaman ya kelas 3 gitu. Jadi mereka itu kan memang masih fokus kepada baca tulis hitungnya gitu ya, tapi kadang untuk memahami sesuatu mereka itu masih susah. Jadi apa yang ingin saya kembangkan Bu ya, itu tentang pemahaman anak dalam pelajaran seperti. Jadi mungkin untuk 3 mapelnya sama ke pemahaman. Iya, ke pemahamannya Bu. Nah untuk supaya bisa pengembangan tersebut tercapai gitu, mungkin ada strategi-strategi yang ingin Bu Ima gunakan, mungkin bisa diceritakan. Strategi di sini mungkin kumpulan dari rencana-rencana yang saya kumpulkan ya Bu, dengan medianya, dengan metodenya seperti itu. Mungkin medianya sudah seperti yang tadi saya sebutkan, lalu sumbernya juga alhamdulillah sudah ada, bukunya juga sudah ada di kelas seperti itu. Mungkin untuk modelnya saya insya Allah akan memakai problem based learning. Ya, jadi ya, jadi nanti mereka dipaparkan teksnya itu masalahnya apa nih di teksnya seperti itu. Jadi mungkin nanti akan menggunakan itu untuk pertimbangannya lebih memilih ke base learning gitu, nggak yang lain, mungkin ada pertimbangannya. Soalnya kan saya inginnya pemahaman ya Bu, kalau problem based learning kan berarti ada masalah nih yang harus mereka pecahkan. Kalau mereka sudah memecahkannya, biasanya kita tuh paham, oh gini ya kalau sudah terpecahkan masalah yang mereka hadapi seperti itu mungkin yang saya tahu. Iya. Jadi mungkin lebih kalau base learning lebih ke keingintahuan anak itu lebih tinggi gitu. Betul, ya. Lebih motivasinya lebih terdorong gitu. Iya. Kemudian
untuk keberhasilan nanti praktek pembelajaran di kelas ya. Jadi mungkin hal apa saja yang kira-kira dapat mensukseskan praktek pembelajaran nanti di kelas ya. Kalau dukungan moral selalu saya dapatkan ya dari rekan-rekan, dari ibu juga gitu, disemangati, oh iya itu bagus atau seperti apa. Mungkin lebih ke dukungan tenaga mungkin ya, karena saya kan perempuan gitu, mungkin jadi nanti untuk pemasangan seperti infokus atau sesuatu yang tinggi harus ditempelkan, mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan ibu yang lain seperti itu. Jadi bagus sekali gitu ide-ide Bu Ima, strateginya gitu. Tapi mungkin ada seperti memakai infokus ya, seperti memakai infokus mungkin nanti bisa saja kan nanti pas praktik pembelajaran nggak aliran listrik mati gitu, mungkin ada strategi atau untuk mensiasati gitu supaya tidak terjadi atau tidak menghambat ke praktek pembelajarannya nanti mungkin. Nah itu kan tadi antisipasi ya Bu dalam SOP saya juga. Jadi kalau tidak pakai infokus berarti akan pakai gambar-gambar yang sudah saya print gitu. Dua-duanya juga sebenarnya bisa gitu. Kalaupun infokus sudah ada tapi gambar itu ada, bisa saja kan anak-anak itu ada yang jelas gitu lewat infokus, tapi ada yang ibu aku mah ingin melihat langsung gambar gitu seperti itu. Jadi itu juga bisa diberikan. Jadi itu untuk plan B, tapi bisa dijadikan plan A kalau misalnya infokus listriknya tidak ada atau infokusnya tidak berjalan seperti itu. Jadi harus betul-betul lihat persiapan ya. Betul. Tapi kalau menurut saya memang lebih tertarik pasti anak untuk melihat sendiri tayangannya gitu daripada gambar ya. Betul. Mudah-mudahan nanti di waktunya bisa semuanya berjalan lancar gitu, fokusnya jalan, listriknya tidak mati gitu. Sehingga anak-anak bisa lebih antusias belajarnya di kelas. Jadi nanti mungkin Ibu akan mengajar di kelas 3 ya. Di kelas 3 tema 6 ya. Tema 6 kemudian tema 1 ya. Betul. Dan mencakup 3 mapel tadi ya, matematika, SPDP dan bahasa Indonesia. Nah mungkin kira-kira kapan ya Bu? Kira-kira saya bisa mengobservasi ke kelas gitu. Mungkin bisa diobservasi itu di hari Selasa. Hari Selasa. Selasa. Berarti tanggal 7 Februari ya? Betul. 7 Februari, kemudian jamnya dari jam pertama? Kayaknya dari jam pertama Ibu. Jam pertama, jam setengah 8 ya, kita masuk. Berarti nanti diamatinya sampai jam berapa ya? Kayak 35 menit. Berarti sampai jam sebelum istirahat ya? Ibu mau Iya. Coba dulu ya Bu. Ya. Nah kita sudah mendapatkan jadwal ya Bu. Nah mungkin nanti untuk pasca observasinya juga perlu kita jadwalkan. Jadi mungkin kalau pasca observasi mungkin alangkah lebih baiknya langsung ya. Langsung setelah proses jadi apa yang kita temukan, yang saya temukan, yang Bu Ima rasakan juga masih anget-anget gitu. Ya Bu ya, boleh ya? Boleh. Jadi kita sepakati ya Bu untuk praktek observasinya tanggal 7 ya, hari Selasa, itu jam pertama, kedua, ketiga ya. Kemudian untuk pasca observasinya langsung ya, langsung kita laksanakan setelah selesai pengamatan. Nah mungkin perlu Ibu Ima ketahui juga bahwa nanti ketika pembelajaran di kelas itu saya akan mengamati atau memantau, mungkin ya mencatat gitu, bukan mencari-cari kesalahan gitu ya. Jadi kita mungkin nanti bisa sharing juga gitu, supaya mungkin untuk perbaikan kita di pembelajaran berikutnya ke depannya gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita. Sama saya juga masih punya kelemahan banyak gitu punya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan umur panjang, keselamatan, kesehatan, dan kita bisa bertemu kembali nanti di kelas ya, di tahap observasi. Untuk itu mungkin ini bisa Ibu Ima tanda tangani sebagai kesepakatan kita untuk melaksanakan tahap observasi. Di sini ya Bu? Ya.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan apa? Ibu tanya dulu, berarti yang di depan ini apa namanya? Air. Berarti semua yang di depan ini apa namanya? Matahari. Apa itu teh namanya? Energi. Sumber energi. Sumber energi. Nanti ibu akan memperlihatkan kegiatan di sini. Kalian sebutkan ini pakai sumber energi apa? Ya? Siap? Ini gambar lagi apa? Apa? Menyuci. Siapa? Kira-kira pakai siapa? Pakai siapa? Siapa yang jadi air? Berarti mencuci sumber energinya. Lanjut. Kok gede? Ini. Berarti sumber energinya siapa? Oke, pinter. Dua, tiga. Dua, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu? Sudah selesai pelajarannya ya? Bagaimana perasaannya Bu? Perasaan kalau setelah lega ya, karena sudah dilakukan. Jadi ya seperti itu. Ini Bu, sesuai kesepakatan kita waktu praobservasi ya. Jadi kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi sesaat setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu Ima ya. Perlu Ibu Ima ketahui pasca observasi ini ditujukan supaya kita dapat merefleksikan, terutama refleksi untuk Ibu sendiri, pengalaman Ibu bagaimana di saat melakukan pembelajaran di kelas. Tentunya untuk perbaikan ke depannya Ibu. Di sini Ibu silakan ceritakan sebebas-bebasnya tentang perasaan Ibu, apa yang Ibu alami di kelas. Mungkin sebelum pembelajaran, kemudian ketika, lalu sesudahnya Ibu. Bisa diceritakan Bu? Jadi sebelumnya pastinya saya juga melakukan perencanaan ya Bu ya, persiapan segala rupa gitu dengan RKP-nya, medianya, lalu anak-anaknya, lalu materinya sampai mana gitu. Jadi saya sinkronkan itu, dan kemarin saya emang masuk ke tema 6 Iya. pasnya dan pas pembelajaran pertama, jadi saya memakai itu juga sudah dalam visual itu. Persiapan awalnya pastinya persiapan media. TPP juga kalau RKP sudah medianya ya. Waktu itu saya menyiapkan 2. Iya. Medianya itu tadinya mau dengan fokus dan gambar langsung gitu kan, anak biar interaktif, tapi ternyata tidak memungkinkan. Iya. Waktu dicoba ternyata tidak memungkinkan. Jadi saya memakai frame Iya. dengan gambar-gambar, dan gambar-gambar itu bukan
tapi anak-anak praktekan, anak-anak pakai, bahkan dipakai oleh anak-anak seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, meskipun memang tidak sesuai rencana awal dari fokus sebagai yang perencanaan yang kedua, tapi alhamdulillah dari awal sampai akhir rencana yang terbayangkan itu terlaksana. Jadi dapat berjalan lancar ya ketika pembelajarannya ya. Kemudian apa nih yang ibu rasakan setelah pembelajaran tersebut selesai? Yang pasti lega ibu karena sudah, dan merefleksi juga apakah RPP yang sudah saya buat itu saya terlaksana seperti itu, dan alhamdulillah semua rangkaiannya terlaksana. Meskipun rada-rada mereka dengan waktu gitu harus sesuai, atau soalnya anak-anak ada tidak sesuai dengan bayangan kita ya Bu? Iya, di luar dugaan ya Bu. Iya betul. Tapi alhamdulillah. Kemudian terjadi kendala juga ya Bu, ada hambatan atau, tapi kalau saya lihat, saya perhatikan waktu di kelas itu semua anak-anak itu kelihatannya manut nurut sama ibu gitu, jadi tidak ada yang tidak fokus, semua fokus ke pembelajarannya gitu. Mungkin karena media yang digunakan ibu juga mungkin yang menarik bagi anak-anak. Menurut ibu dengan adanya keaktifan anak-anak di kelas ya, mungkin itu ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Nah, mungkin menurut ibu apa saja nih yang mengakibatkan anak-anak itu bisa aktif di kelas, turut serta ikut dalam pembelajaran langsung dengan ibu gitu. Jadi kelihatannya tidak ada di sana, tidak ada anak-anak yang malawung istilahnya. Nah, itu bagaimana? Mungkin ada hal-hal yang mempengaruhinya gitu. Jadi bisa sukses seperti itu gitu. Yang pertama mungkin sepertinya suasana ya Bu, suasana yang kita bawa, karena kita istilahnya kita itu nakoda ya di kelas itu, dulu tuh nakodanya gitu. Jadi kalau kita sudah ceria, anak-anak tuh akan terbawa seperti itu. Sebaliknya juga kalau kita yang sedih, anak-anak juga akan merasakan ini kenapa sih itu jadi kesel kayak gini gitu. Tapi kalau kita juga ceria, kita yuk lah kita mau ini nih, kita bawaannya sudah aktif, ngajak mereka akan excited gitu. Lalu ditambah dengan tambahan media yang menurut saya itu menarik ya untuk anak-anak, karena mereka pakai, kalau ibu lihat juga berbeda. Jadi anak-anak itu kan itu materi tentang sumber energi, jadi mereka jadi sumber energinya, mereka jadi matahari, mereka jadi air, mereka juga senang gitu, senang dikasih pando yang seperti itu juga anak-anak kelas 3 itu senang. Jadi mungkin itu mungkin yang membuat mereka excited, atau mereka ibu aku dong yang mau jadi matahari, aku dong yang mau jadi air, seperti itu. Jadi mungkin media yang digunakan ibu itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak hanya dipajang saja sih gambarnya. Iya. Kemudian apakah dari pembelajaran ibu yang lakukan, ibu merasa ada yang harus diperbaiki lagi, ada yang harus ditingkatkan lagi mungkin? Kalau mungkin yang diperbaiki pasti ada ya Bu ya, soalnya tidak yang apa yang kita rencanakan tidak terrencana juga ya. Mungkin untuk ke efisiensi. Nah itu saya itu ada kadang membawa suasana bahagia dengan anak-anak. Kadang ini kalau waktunya udah mau istirahat atau udah mau pulang atau apa seperti itu. Jadi kadang agak molor seperti itu. Jadi kendalanya waktu ya Bu, ya waktu saja. Kemudian mungkin ibu memiliki cara gitu supaya nanti di pembelajaran berikutnya itu waktunya tidak molor, waktunya sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Mungkin ibu punya strateginya gitu. Kembali lagi ke tadi, karena saya mengakodanya gitu, saya sendiri berarti yang harus memperbaiki diri gitu, harus diajak. Berarti harus saya sendiri yang sudah kita membatasi seperti itu. Itu sendiri harus dari saya sendiri. Karena anak-anak alhamdulillah mereka udah nurut. Jadi tinggal saya yang menyuruh diri mereka kemana seperti itu. Jadi hanya waktu saja ya Bu, Di luar yang perlu ditingkatkan atau masih dianggap ibu masih lemah gitu. di luar itu mungkin
membacakan sekali ya. seperti itu. Jadi itu juga kelemahan saya sih. Jadi dalam menuliskan di RPP itu kadang sulit untuk dicerna sama orang lain seperti itu. Saya sendiri yang mengerti kalau prakteknya seperti itu. Waktu pembelajaran tadi itu sekitar 4 jam ya Bu ya, 4 jam pelajaran dari mulai masuk ya, awal masuk sampai jam istirahat gitu ya, lumayan cukup lama gitu ya Bu. Nah mungkin ada inspirasi atau ada pengalaman gitu, pengalaman yang timbul ketika Ibu melaksanakan pembelajaran gitu. Mungkin bisa diceritakan ada inspirasi, tiba-tiba inspirasi akan apa gitu. Mungkin saat evaluasi ya Bu ya. Kan biasanya evaluasi anak-anak hanya menulis lalu disebutkan saya. Tapi kalau saya pas evaluasi akhir gitu untuk mencapai pemahaman mereka, kan memang tujuannya saya ingin mereka paham gitu dengan materi ini, bukan hanya semata-mata tadinya ingin nilai juga nanti nilai apa gitu, tapi mereka paham gitu. Jadi di evaluasinya saya buat permainan. Saya buat permainan selain tadi ada demonstrasi dengan anak-anak itu, saya evaluasinya dengan permainan. Ada permainannya itu saya namakan estafet tulis dulu. Jadi akan sudah dibagi ke dalam 4 kelompok seperti itu. Lalu ada ketuanya yang akan mengerjakan pertama, lalu jawabannya itu diestafetkan melalui tulisan di teman-temannya. Jadi di estafet yang paling depan akan tulisan jawabannya. Jadi akhirnya dievaluasi bersama. Jadi ternyata anak-anak mengerti dengan seperti itu juga. Mereka paham gitu dengan dari soal, jadi tidak berat gitu rasanya oleh anak-anak. Soal lagi jadi tidak bukan seperti itu. Jadi mungkin di sini sedikit ya Bu, sedikit kekurangan yang mungkin Ibu alami ketika praktik pembelajaran di kelas. Tapi mungkin dari setelah pembelajaran tersebut ada nggak sih keinginan Ibu gitu untuk melakukan peningkatan dari untuk pembelajaran kedepannya? Mungkin ada ini seperti apa gitu kedepannya? Saya ingin banyak literasi juga, ingin memakai model-model yang lebih banyak seperti itu, lalu ingin memakai media-media yang lebih bagus dari yang saya buat, tapi ingin mengenalkan teknologi juga seperti itu. Soalnya anak-anak agak tidak terlalu mengenal juga dengan teknologi, mungkin saya harus meningkatkan media, lalu memakai mobil, lalu tadi yang kekurangannya Mungkin dalam hal media dan terutama itu sangat berguna sekali memang bagi anak-anak. Kita membuat media gimana sih supaya anak-anak tertarik dengan media yang kita buat, karena kadang-kala media yang kita buat itu tidak menarik bagi anak-anak gitu ya, malah kita gagal gitu tidak sesuai dengan kita ya Bu. Kemudian untuk bisa membuat media seperti itu mungkin Ibu apa saja sih yang diperlukan oleh Ibu gitu untuk supaya bisa membuat media pembelajaran ke depannya? karena memulai situasi yang kondisi gitu ya, itu karena memang memakai itu tidak bisa gitu kan. Sebenarnya kalau pakai itu lebih simpel ya Bu ya. Tapi itu saya selalu mencari kalau memang tidak bisa yang simpel cari aja yang bisa dari lingkungan kita. Jadi saya hanya mencari gambar lalu di print lalu memakai karton. Gimana sih biar anak-anak tertarik gitu. Itu hanya gambar seperti ini, kemarin dipakai untuk handmade. Kapan rencananya untuk Ibu menyiapkan media-media tersebut? Kalau yang kemarin itu untuk kedepannya sih sebenarnya di kelas 3 itu saya selalu membuat permainan di jadwal setiap hari Rabu. Hari Rabu itu akan selalu ada pembelajaran interaktif. Jadi memang tidak tiap hari, tapi dijadwalkan setiap hari Rabu itu ada pembelajaran interaktif seperti yang ini. Jadi 1 minggu 1 kali di hari Rabu gitu. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang membantu Ibu di sini di sekolah ataupun dari luar sekolah dalam penyiapan tersebut, dalam tadi hari interaktif ya, hari Rabu itu ada siapa saja sih yang terlibat gitu di sana? Kalau yang terlibat mungkin secara moral semua rekan juga terlibat yang mendukung Ya. seperti itu. Dan mudah-mudahan saya berharap ini jadi inspirasi juga untuk kelas lain. Soalnya anak-anak suka kok dari kelas itu sampai kelas itu pembelajaran interaktif itu anak-anak suka. Secara moral
rabu interaktif itu bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya. Sebenarnya yang paling utama itu konsistensi dari saya sendiri ya sebenarnya itu. Kalau saya konsisten, anak-anak tetap akan ikut. Dan kalau saya ikut beberapa kali tadi juga, ibu hari ini ya kita mau main lagi seperti biasa, oh iya. Jadi anak-anak akan menjadi pemicu sendiri, saya harus konsisten dan anak-anak juga akan ingat bahwa setiap hari lagi mereka akan belajar. Ya Bu, alhamdulillah pasca observasi percakapan kita ya yang terakhir ini bisa kita laksanakan hari ini, saya juga justru jadi belajar dari Ibu Ima gitu. Kemudian ada rabu interaktif itu saya juga baru tahu. Nah itu mungkin bisa jadi inspirasi saya juga untuk rekan-rekan yang lain ya di kelas lain. Itu bagus idenya, saya sangat mendukung. Kemudian untuk kesimpulan dari pasca observasi ini mungkin bisa Ibu Ima simpulkan sendiri. Silakan dari awal sampai akhir mungkin. Yang pertama mungkin perasaan saya sangat senang sekali gitu ya. Dengan cara ini mungkin